Selamat datang di Panas Podcast Sinergi Asa. Gerah ini panas banget. Panas nih. Pasti topiknya panas nih. Oke. Kita akan menemani kalian teman-teman selama beberapa waktu ke depan. Jadi Jangan bosen-bosen deh ngeliat muka kita ya yang ada di sini. oke, lanjut nih. Kita hari ini kedatangan siapa sih? Sebelum kita kenalin narasumber, kita kenalin diri dulu lah. Ya benar. Kenalin, gua Bintang Muhammad, panggil aja Bimo. Gua di sini sebagai host Panas. Gua Raya Sahasta, akrabnya dipanggil Kevin mungkin. Bercanda. Gua dipanggil Asta. Jadi sini gua akan menemani Bimo sebagai co-host di podcast Sinergi Asa ini. Oke, lanjut nih. Kita belum perkenalan narasumber nih. Boleh dong narasumber kenalin diri. Kita kedatangan siapa sih kita sekarang? Kita bakal kedatangan orang yang paling spesial Limo di FIB. Siapa tuh? Nomor 1 di dunia. Paling berpengaruh. Siapa? Kalau nggak ada dia, kayaknya dunia itu geser 1 senti. Kaca. Langsung aja kita kenalin apa Mo? Oke, kita sambut Afik Malik Azhar KBM FIB 2024. Oke, boleh dong Bang perkenalan diri Bang. Gimana sih Bang? Lu tuh orangnya dan lanjut lah. Nah, oke. Halo teman-teman semua, kenalin aku Afik Malik Azhar, biasa dipanggil Jeju ya. Ada panggilannya Jeju. Dari sastra Inggris, kebetulan saya dari FIB, sastra Inggris angkatan 2021 dan alhamdulillah tahun ini diamanahi jadi ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya. Waduh. Kayak spesial banget. Ini spesial nih, narasumber kita spesial nih hari ini. Oke, coba dong Bang, gue pengen tahu. Boleh dong diceritain latar belakang lu sebelum jadi KBM dan sebelum lu masuk Undip tuh kayak gimana sih Bang? Sebelum jadi KBM berarti ya, Oke. artinya kita itu mahasiswa biasa aja yang rajin ke kuliah gitu ya, masuk kampus gitu. Tapi kemudian kalau misalnya teman-teman tanya sebelum masuk Undip gitu ya, dulu gue tuh SMA itu di SMA 6 dulu, SMA 6 Jakarta. Terus habis itu kebetulan karena bosen di 6 kita pindah ke Albes, Al-Azhar BSD ya, gitu. Bosen. Jadi dulu di 6 itu kurang lebih 1 semester 6 bulan doang. Habis itu bosen, pindahlah ke Albes. Butuh suasana baru kita kan. Ya udah, habis itu setelah dari Undip itu kita alhamdulillah nyoba nih ya, pertama kali nyoba UM1. Kebetulan gue tuh IUP, International Undergraduate Program, keterima di Sasing. Awalnya gak keterima di Sasing dulu gitu, tapi kita nyoba di IUP Hukum juga, IUP Hukum Undip, tapi ternyata Tuhan berkata lain gitu kan. Akhirnya keterimanya di FIB gitu deh. Oke, SMA 6 tuh dulu ada sebutannya gak sih Bang? Boleh dong Bang, spill SMA 6 nih. Harus banget ya? Kita kan sedang menceritakan latar Dulu Mo sebelum Gimana? SMA kita cari tahu nih kenapa sih dipanggil Jeju. Ya, Namanya nih Afik Malik Azhar. Itu udah ada jambungnya iya, Eju. bagus banget loh nama Afik Malik Azhar daripada Bintang Muhammad. Woi, sakral tuh nama bro. Nah aslinya Jeju itu akronim gitu ya, singkatan Jeju itu. Dulu ceritanya waktu SMA itu gue pertama kali nongkrong di 6 dipanggil sama kakak kelas gue, ya kan, sini lu gitu. Sini lu. Kenapa Bang? Pertama kali gue manggil Bang itu pengen dipukul gue Pak. Sumpah, karena dulu di 6 itu budaya kita gak ada senioritas Pak. Kita gak ada senioritas, jadi langsung manggil nama pun gak apa-apa. Memang kita disuruh untuk langsung manggil nama gitu. Ya udah maaf, siapa namanya? Fabio. Oke. Adalah nama kakak kelas gue. Kak Fabio yang nonton. Ya Fabio. Jeju. Halo Fabio, sehat? Sukses dia nih sekarang. Nama lu siapa? Dulu gue dari kecil itu selalu dipanggil Malik. Malik dipanggilnya. Terus gue kenalan lah, Malik Pap gitu. Lu gue kasih nama gimana gitu kan. Ya udah gue langsung mau aja, karena dulu tuh ada semacam kebanggaan sendiri ketika lu dapat nama di tongkrongan gitu kan, apalagi di Jakarta. Apalagi anak baru loh, udah langsung dapet nama coba. Iya, Ngaruh nih Bang berarti. iya. Lu gue panggil Jeju aja ya. Apaan tuh artinya? Jason Junior. Waduh. Nah, kenapa Jason Junior? Jadi dulu ceritanya ada kakak kelas gua yang namanya Jason, dia dikasih nama Jason juga. Jason itu artinya jelek sendiri. Berarti dia paling jelek sendiri gitu di angkatan. Iya. Ya udah, setelah itu gua dikasih nama Jason Junior itu. Tapi aslinya ada 2 artinya, nggak cuma Jason Junior doang, tapi jelek juga. Wah, jadi selain dia jelek sendiri, gua jelek juga gitu di angkatan. Karena dulu gua mengakui gitu ya, sebelum pindah ke Albes. Sebelum pindah ke Albes emang dulu jamet banget sih.
ngerasa jujur gue Kacau. gitu. Glow up nih bang berarti bang. Ya nggak tahu, tergantung perspektif. Itu. Ya sekarang glow up lah, dia udah jadi kabem. Iya bro, gila. Aduh bosen-bosen sekolah sekarang jadi gini. Kalau gitu gue bosen juga dulu sekolah. Pindah ya ke Albes juga ya. Udah albes juga gue. Oke, sebelumnya kita pengen nanya sini bang, dikit aja, tipis-tipis aja. Gimana sih kegiatan ospek kan sangat dikenal ya di universitas-universitas ya kan. Apalagi ini kita kedatangan narasumbernya lo nih, KBM FIB nih. Gue pengen nanya aja sih, bekal-bekal apa aja sih dari lu nih sebagai KBM yang disuguhkan kepada mahasiswa baru nanti angkatan 24 untuk menghadapi dunia perkuliahan nih. Kebetulan apalagi di kampus budaya kan. Ya. Gimana? Betul. Terus maba-maba juga udah baru pada masuk nih kebetulan dari SNBP kan. Iya, Ada SNBP. Ya, dulu namanya SBN ya. SM. Sorry lupa udah Tua dia agak. udah 3 tahun. Asia simple aja gitu ya, karena memang jujur dulu gue tuh merasa kesusahan gitu teman-teman. Untuk beradaptasi dari dunia sekolah yang notabene kita sedang mencari jati diri lah ibaratnya gitu kan. Semua aturan coba kita tabrak di situ. Simple banget. Jadi memang pertama yang harus disiapkan oleh teman-teman mahasiswa baru adalah mental. Gitu. Mental akan apa ya? Untuk menghadapi dunia baru gitu, dunia perkuliahan. Dan apalagi kalau misalnya kita bicara dalam konteks perkuliahan, ini benar-benar kita bakal menjadi seorang yang bebasnya. Tidak ada aturan yang kemudian aturan apa ya dalam artian kuliah pun itu kita nggak bakal diingetin gitu. Beda halnya ketika kita masih sekolah, masih perlu diingetin sama orang tua, sama sama guru gitu kan. Kalau misalnya dalam perkuliahan tuh bener-bener dilepas banget, lu mau ikut kuliah atau enggak bebas gitu loh. Ya kan? Jadi pertama itu mental akan godaan itu bener-bener harus dicari gitu loh. Jadi harus disiapin juga. Itu satu. Terus kedua, kemandirian. Mandiri ini bisa dalam berbagai konteks. Satu mungkin kemandirian akan keuangan, financial freedom. Itu perlu banget dicari. Karena gini, kita udah dewasa, kita nggak bisa terlalu ibaratnya kita nggak bisa selalu mengandalkan orang tua, itu kita nggak bisa, ya kan? Apalagi gimana caranya nanti kita harus bisa memanage keuangan kita selama, ya taruhlah anak-anak biasanya dikasih duit 1 bulan per bulan gitu kan. Gimana caranya kita bisa memanage uang segitu banyaknya dalam waktu 1 bulan? Karena jujur selama kalian berkuliah pasti banyak sekali godaan. Ya kan, banyak sekali godaan. Dan akhirnya nih fun fact, waktu itu gue pernah nggak nulis sih, lebih ke arah meneliti tentang hal ini gitu. Ternyata mahasiswa itu dapat dikatakan mereka ini cukup konsumtif gitu loh. Jadi apapun itu bakal dibeli sama dia, mau itu penting atau nggak penting tetap banget ya bakal dibeli. Ketika mereka sudah mendapatkan uang yang jumlahnya cukup besar, biasanya mereka akan menghabiskan dalam waktu yang singkat gitu. Ya kan. Contoh misalnya nanti kalian akan menemukan kalau misalnya di tongkrongan rokok gitu kan, misalnya rokok, justru yang bikin kita miskin itu bukan kita sering beli rokok, enggak, tetapi kemudian teman-teman kita yang minta rokok. Itu kurang ajar itu kayak gitu. Nah, iya itu banyak yang kayak gitu. Maksudnya hal-hal yang seperti itu yang kemudian harus teman-teman perhatikan. Itu masalah sepele banget, iya memang betul itu masalah sepele, tapi kemudian itu perlu diberi perhatian khusus, ya kan. Terus kemudian masalah etika, ya kan. Etika ini makin berkembangnya zaman makin tergerus menurut gua, ya kan. Etika ini balik lagi, definisi itu banyak sekali, nggak bisa kita terlalu mematokkan kepada satu definisi saja gitu. Ada semacam perbedaan gitu antara mahasiswa COVID, mahasiswa sebelum COVID dan setelah COVID. Nah kita kan ini angkatan 21, gue sebagai angkatan 21 ini mahasiswa COVID nih. Lu juga angkatan 22 juga terhitung sebagai mahasiswa COVID gitu. Angkatan 23 pun juga termasuk nggak sih ibaratnya? Termasuk ya? Sebentar ya? Oke. Angkatan 2024 nih mahasiswa yang pasca COVID, iya kan? Makin berkembangnya zaman, setelah COVID ini gue melihat banyak sekali kasus-kasus mahasiswa ini mulai near etika.
mulai kehilangan etiknya itu, etika. Etika ini dalam artian dia bisa etika kepada dosen, etika kepada kakak tingkat, etika kepada teman, itu banyak sekali. Jujur sebagai seorang kakak tingkat gitu ya, ibaratnya gue dari hampir tahun ketiga gitu kan. Sorry, mohon maaf, hampir di tahun keempat malah. Iya kan? Kita sebagai kakak tingkat itu bukan ingin dihormati, tidak, tapi hanya ingin dihargai saja. Silakan kalian mau memanggil kita dengan nama langsung, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kemudian karena di sini kita posisinya udah masuk lebih dulu daripada kalian, kita hanya ingin dihargai saja gitu loh. Apa yang kita bilang ya tolong dihargai gitu loh. Karena memang kita sudah melalui banyak sekali proses, banyak sekali dinamika yang pada akhirnya kita bisa tahu nih fakultas kita tuh seperti apa sih, budaya dan kultur di fakultas kita seperti apa. Karena kadang-kadang miss-nya menjadi seorang mahasiswa baru adalah ya di situnya. Mereka tidak menghargai budaya dan kultur yang ada di fakultas. Seperti itu dulu kali ya. Catat, teman, catat. Tapi tadi itu gue nggak highlight kata-kata bebasnya, Bro. Wah, FIB tuh terkenal dengan kata bebasnya. Nyaman banget lah di sana, kita di tempat yang bebas tuh kita bisa bebas berekspresi atau segala macam. Jadinya ya kita nyaman banget lah di kampus. Sama kayak kita nih sekarang, kita nyaman banget di ruang podcast ini karena kita sekarang ada di mana? Vocational Podcast Studio. Itu dia. Kacau. Oke. Setelah kita membahas tadi nih Bang, kegiatan-kegiatan ospek yang bakal lu suguhkan nih ke mahasiswa-mahasiswa baru. Nah, buat konsepnya kayak gimana sih Bang? Biar hal-hal yang tadi lu sebutin tuh bisa terimplementasikan, bisa terserap oleh mahasiswa-mahasiswa baru nanti 2024. Itu boleh dong. Oke. Aslinya gue gak bakal ngomongin hal yang sifatnya teknis secara general gitu ya, tetapi kemudian apa yang ada di pikiran gue gitu. Karena waktu itu dulu gue pernah berada di posisi mereka dan berada di posisi kalian gitu, sebagai seorang mahasiswa baru. Salah satu problem yang ada di ospek gitu ya, penerimaan maba itu adalah terlalu monoton banget. Ibaratnya kita sekarang itu tidak berani mengambil resiko untuk berinovasi gitu. Maksud gue dari monoton ini adalah ya cuman sebagai formalitas aja gitu loh. Ospek ini kalian masuk ke kampus, kalian dapat materi A, B sampai Z gitu, tapi pada akhirnya kalian merasa kok gak berkesan gitu ya, ya kan? Justru malah ospek yang paling bagus adalah ospek yang berkesan sampai nanti dia lulus gitu. Dia pasti bakal selalu nginget tentang ospek dia ketika waktu maba gitu. Karena ospek itu kan bertujuan untuk ya memperkenalkan kampus atau universitas kepada mahasiswa baru ini, ya kan? Terus kemudian apa sih yang ingin gue suguhkan kepada mereka? Ya kita coba bikinlah, kita konsepin satu acara yang memang benar-benar bisa berkesan kepada dia, kepada mereka seorang mahasiswa baru itu. Contoh misalnya kayak gini, gak usahlah kita memasukkan banyak sekali materi ke mereka tapi ujung-ujungnya outputnya gak ada gitu, Benar, ya kan? Tetapi kemudian cobalah kita rangkum menjadi satu acara, entah mau dimasukkan materi atau tidak, tapi ya pada akhirnya mereka bisa senang dan mereka punya rasa bangga terhadap fakultas dan alma maternya sendiri gitu. Ya mungkin seperti itu kasarannya. Nanti kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut, ya masuk FIB gitu, berarti Undip kan. Masuk FIB, tertarik. Tapi nih. itu emang ospek tuh emang bikin kita inget gak sih? Iya. Mungkin gak usah di perkuliahan deh, di SMA aja. Iya. Di SMA tuh ada ospek juga gitu loh. Lu ada gak dulu? Ada. SMA? Di SMA gue ada ospek. Lu diapain ospek dulu gua? Nih ada Iya. yang mana lu nih? Ada yang formal dan yang informal juga. Dulu gua ospek dibotakin mau. Gundul kepala gua. Lu bayangin gua nongkrong malam-malam, orang SMA tuh zaman-zaman masih dekil lah gua. Iya, benar. Dekil, botak, lu tahu boba gak sih? Boba. Nah, itu orang-orang yang hitam yang dekil, botak dibilangnya boba, sedangkan yang putih dibilangnya cimol. Cimol putih. Wah. Itu tapi entah kenapa berkesan banget gitu loh. Kayak gue menilai ya bahwa kalau kita dicukur botak ini kita semua ini sama loh. Iya, Ada beda, nggak ada perbedaan kasta segala macam. Bener. Kalau dari lu gimana? Sama nih. Gue juga waktu SMA gitu nggak jauh beda lah. SMA gue kan terkenal kayak DBL-nya ya, Championship DBL di West Java. Nah, pokoknya ketika lu jadi pengurus dari DBL itu nih, dan lu masih kelas 1,
kalau misal sekolah lu dapet best supporter atau champion di DBL tahun itu, kelas 1 tuh harus botak semua rata. Oh. Harus botak itu. Jadi kontras nih antara anak-anak yang nongkrong sama anak-anak yang gak nongkrong tuh kelihatan banget. Kalau misal lu botak lu pasti dicapnya anak muda gitu. Selalu sama lah. Itulah kurang lebih sama lah. Tapi ngomongin soal potongan rambut, Mas Jeju ini kenapa pendek? Perasaan dulu gondrong sih Gondrong nih. Kenapa nih, Mas? Boleh kan? Kenapa tiba-tiba jadi rapi, clean Ini biar kita nggak terlalu serius kali ya. Kita kecil aja. Tegang banget nih, gue takut. Dulu tuh gue punya paradigma gitu terhadap anak kuliah gitu. Gue selalu ngelihat anak kuliah itu biasanya gondrong, ya kan, celana denim, pakai flanel, naik motor tua gitu kan. Itu udah gue lakuin semua gitu. Mantu gue lakuin, mandi dulu tuh mandi itu ya 3 hari sekali lah. Ya, inilah. Ini nih. Dulu 3 hari sekali. Itu dulu. Dulu tuh gue punya paradigma tersebut gitu loh. Kayak gue punya cara pandang kalau mahasiswa itu dia biar dibilang mahasiswa keren itu dia harus gondrong, dia harus pakai denim, harus pakai sepatu boots gitu kan. Naik motornya ini terus habis itu dapet cewek gitu kan. Wah. Itu pandangan paling ideal gua menurut Sendiri ya maksudnya. Iya, itu bisa jadi suatu kebanggaan sendiri gitu. Dulu udah gua lakuin itu. Gue coba. Gue panjangin rambut tuh dulu dari SMA, Pak. Dulu kan SMA kan gue dari kelas 2 itu kan udah online ya. Ya. Nah, itu gua memanfaatkan waktu itu untuk menggondrongkan diri lah, menggondrongkan rambut. Ya udah. Terus habis itu sempat gue potong dulu karena pengen foto ijazah. Waktu itu gue pengen pakai wig tapi ketahuan, jadi nggak jadi. Nah, dipotong. Ya udah. Pas masuk kuliah, gue coba gondrongin lagi. Tapi setelah 1 tahun, 2 tahun lah, 2 tahun, ya 1 tahun setengah lah, hampir 2 tahun, gue ngerasa Semarang itu panas banget, Pak. Semarang tuh panas banget. Dan gue percaya karena gue baru ngalamin kayak gini, Pak. Lu gondrong itu cuma bisa bagus tuh sekali seumur hidup. Setelah itu kalau misalnya lu potong dari gondrong itu pasti bakal ujung-ujungnya jelek. Percaya sama gue. Jadi setelah gue potong gondrong, kan gue gondrongin lagi tuh. Pas gue gondrongin tuh jelek banget, Pak, ujung-ujungnya. Menyesal. Sempat menyesal. Ditambah lagi cuaca Semarang yang panas, jadi akhirnya bikin rambut kita kusut. Ya kali Kusut ya Bang. potong. Oke, kebetulan podcast kita ini disponsori oleh sampo. Gak ada. Kita no sponsor di sini. Gitu. Sponsor yang mau masuk nanti di sini ada link. Boleh masuk. Kita butuh sabun juga buat mandi. Mahasiswa cok. Irit. Bener sih Bang, emang Semarang nih panas banget sih Bang. Lu pernah lihat gak sih yang di Twitter tuh kayak kondisi Semarang tuh meleleh. Wah, itu di Akpol. Iya. Bukan akpol. Jadi ada sebutan di Semarang itu di Tugu Muda itu kan pusat tata surya, Pak. Sumpah. Inti bumi panas banget. Bumi. Jadi ibaratnya kalau misalnya orang Islam gitu ya, Islam percaya perputaran bumi itu pun juga disebabkan oleh tawaf di Ka'bah gitu kan. Nah, kalau bisa di Semarang itu kita percaya kalau misalnya lu muterin Tugu Muda, udah. Kalau misalnya berhenti tuh Tugu Muda, orang muterin Tugu Muda, itu perputaran bumi jadi kacau. Aduh. jadi poros. Oke Bang, gue pengen lanjut nih nanya ke hal-hal lain yang berkaitan dengan FIB nih. Boleh. Menurut lu nih Bang, seberapa penting sih peranan Ormawa nih untuk mahasiswa baru? Ada yang eksternal. Gimana nih Bang, menurut lu Bang? Wah, penting sekali gitu. Ormawa itu kan singkatan organisasi mahasiswa gitu. Bagi yang belum tahu, bagi mahasiswa baru, ya nah itu Ormawa itu adalah organisasi mahasiswa. Dan tentunya setiap Ormawa itu dia memiliki peranannya masing-masing. Ya kan? Betul, benar. Tingkatannya itu dari paling atas ada Badan Eksekutif Mahasiswa. Terus habis itu yang setara juga dengan BEM itu ada Senat Mahasiswa. Turun ke bawahnya lagi ada himpunan mahasiswa. Terus habis itu turun lagi ke bawah ada UKM dan BSO. Tuh mereka tuh punya peranannya masing-masing. Contoh misalnya karena kebetulan gue dari BEM gitu ya, gue menjelaskan aja tugas dan fungsi dari BEM itu sendiri yang berkaitan langsung dengan mahasiswa. BEM itu kurang lebih ada 3 poros utama ininya. Poros utama fungsinya dia lah ibaratnya seperti itu. Pertama, dia sebagai pelayan, dia sebagai orang yang sebagai lembaga yang mewadahi, dan yang terakhir sebagai motor penggerak gitu. Dan tentunya hal ini 3 poros itu harus bisa langsung nyentuh kepada mahasiswanya. Contoh misalnya kayak gini, dari aspek pelayanannya. Aspek pelayanan ini kemudian dia dijalankan oleh salah satu bidang yang namanya kesejahteraan mahasiswa. Tentunya kalau misalnya kita bicara tentang kesejahteraan mahasiswa yang menyangkut
mahasiswanya secara umum. Ya kan? Bagaimana mahasiswa dia menjalankan perkuliahannya, terus kemudian bagaimana mereka membayar UKT-nya, itu semua diurus oleh kesejahteraan mahasiswa. Ya kan? Tanpa adanya BEM, tanpa adanya himpunan, tanpa adanya senat, pikir gua dan ini ya, penglihatan gua, dunia perkuliahan mahasiswa itu tidak akan jalan dengan mulus gitu. Tapi ini yang kemudian jarang diketahui oleh orang-orang gitu. Orang-orang selalu menganggap Ormawa, BEM, Senat, himpunan itu ya hanya sebatas lembaga formalitas saja gitu loh. Tidak ada langkah tidak ada hasil nyatanya gitu dari BEM itu atau dari Senat atau dari himpunan gitu. Tapi pada aslinya kalau misalnya kalian melihat dari perspektif lain, BEM itu, Senat itu, himpunan itu banyak sekali tugasnya gitu. Dan dampaknya itu banyak banget loh aslinya ya. Kalau misalnya kalian mau mencoba untuk tidak menutup sebelah mata gitu. Kan soalnya selama ini yang orang-orang melihat BEM itu hanya sebelah mata gitu. Elit politik doang yang ikut BEM gitu. Cuman budak proker doang yang ikut BEM. Aslinya tidak. Justru malah proker yang dijalankan oleh BEM yaitu untuk mahasiswanya. Kayak gitu, seperti itu. Apa yang boleh lah. Bingung nih. Gini Kak. Ormawa ini berarti emang penting banget teman-teman nih. Buat teman-teman maba nanti yang masuk FIB angkatan 24, bolehlah diulik-ulik dikit nih ormawa-ormawa yang ada di FIB ini apa aja. Mungkin teman-teman potensinya tertarik kemana, boleh teman-teman langsung cari aja diulik-ulik. Kita ngasih tahu prodi-prodi dulu sih yang di FIB. Oke, boleh nih. Emang di FIB ada prodi apa aja sih, Kak? Kita tunjukkan ada 3 kamera, kita tunjuk satu-satu, kan ada 6 nih. Prodi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kita dari mana dulu nih? Kita dari kiri dulu. Sini dulu. Oke, boleh. Yang pertama ada apa, Tak? Lu sebutin. Yang pertama ada antropologi sosial. Antropologi sosial. Lanjut, Tak? Ada apa? Lanjut, ada prodinya Mas Jeju, sastra Inggris. Wih, jangan nih, teman-teman yang mau masuk sastra Inggris ada di FIB itu cewek cakep-cakep. Menurut gua, bener gak? Bener dong. Lanjut nih. Selanjutnya nggak bisa nih tadinya. Sini aja lagi. Lanjut lagi. Selanjutnya ada sastra Indonesia. Wih, kita belajar pantun di situ. Kita belajar pantun. Berang-berang bawa tongkat. Berangkas. Lihat perahu pakai teropong. Cakep. Jangan lanjutin. Itu tadi apa? Sasindo, lanjut. Gua kalau gitu BKJ, arigato gozaimasu, irasaimasu, selamat datang di Marugame Udon. Silakan kalau Anda mau pesan, silakan. Boleh, Kak, dipesan. Oke, selanjutnya habis BKJ ada sejarah. Wih, Sejarah ini anak-anak sejarah nih emang kontras banget di FIB. Rambutnya gondrong. Waduh, sejarahnya nih udah sejarah banget lah, pokoknya sejarawan. Oke, yang terakhir ada Ilpus. Apa itu Ilpus, Mbak? Ilpus. Ilmu perpustakaan. Oh, ilmu keren. Sebenarnya Ilpus tuh juga rancu sih. Sebenarnya Ilpus tuh nggak selalu soal buku, dia nggak selalu soal perpustakaan. Terus banyak orang stigma-stigmanya bahwa wih, masuk Ilpus nanti jaga perpustakaan yang ada di depan Monas. Bener sih, gue juga mikirnya kayak gitu. Emang yang bener gimana? Tapi setelah gue teliti lebih dalam, ternyata emang ribet mau. Ribet banget. Gue bingung juga. Gimana tuh? Enggak, udah jangan diceritain nanti. Oke, lanjut Bang. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya nih. Tadi kan lu bilang, lu sempat menyinggung lu sudah hampir menyentuh 4 tahun nih di dunia perkuliahan khususnya di FIB sendiri. Nah, menurut lu pasti dong selama 4 tahun itu lu pernah nemuin isu-isu yang sensitif atau isu-isu yang menarik yang bakal jadi bahan perbincangan di lingkungan kampus. Nah, menurut lu isu-isu apa sih Bang yang penting nih, yang harus dibenahi sendiri nih di lingkup FIB kampus budaya sendiri nih? Isu-isunya apa aja? Oke. Thank you, Bim. Tadi mungkin sempat disinggung juga ya tadi di awal kalau misalnya FIB B-nya itu bebas gitu. Bebas kan. Jadi memang budaya yang ditekankan oleh para pendahulu senior itu, budaya kita adalah ya budaya liberal gitu. Bebas banget gitu. Jadi kita tidak ada larangan, ya walaupun memang ada peraturannya gitu, tidak boleh berpakaian yang senonoh gitu kan. Tetapi kemudian kalau misalnya di FIB kalian mau ke kampus pakai kaos pun juga aslinya tidak apa-apa gitu. Nah, ini budaya-budaya yang seperti ini yang coba
mungkin lebih diminimalisir aja gitu ya. Nah, ada satu isu yang kemudian kaitannya dengan bebasnya FIB itu. Nah, itu salah satu yang cukup perlu kita kawal juga, yaitu KS, kekerasan seksual. Wah, KS nih emang lagi rame mau di mana-mana. Iya, kekerasan seksual itu. Nah, memang betul kalau misalnya kita bicara tentang KS itu, ini merupakan hal yang bias gitu, yang tidak jelas karena bentuknya pun sampai sekarang belum ada peraturan yang bisa menjelaskan tentang bentuk KS itu seperti apa sih, ya kan? Apakah dengan gue megang asta ini termasuk KS gitu kan? Iya kan? Tapi kalau misalnya kita menggunakan paradigma anak zaman sekarang, KS itu harus tergantung konsen atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya gue megang asta kayak gini tapi dia nggak konsen, KS berarti itu kan? KS apaan sih dia tadi? KS itu kekerasan seksual. Oh, gua kira kunci sukses. KS itu kekerasan seksual. Nah, ya itu. Nah, kemudian kenapa pada akhirnya isu ini yang coba gue angkat gitu ke podcast kali ini? Karena ada data yang menunjukkan bahwasanya korban kedua paling banyak di Undip itu ada di FIB. FIB itu dia ada kurang lebih persentasenya itu ada 10,8% di Undip. Apa itu gara-gara liberal dan kebebasannya itu atau gimana sih Bang? Gue gak mau bilang kayak gitu. Gue gak mau bilang secara pasti kalau misalnya karena liberalitas kita gitu. Tapi mungkin yang gue lihat ada ya itu bisa dijadikan alasan juga. Tetapi kemudian kalau misalnya kita balik lagi tentang KS, nggak bisa kita terlalu bilang, nggak bisa kita coba bilang ini KS sih terjadi karena liberal gitu, nggak bisa. Ya, harus luas gitu kan kita bicara tentang KS. Nah ya itu korban. Jadi FIB ini melahirkan korban paling banyak kedua di Undip, 10,8%. Itu data terbaru dari Satgas PPKS kemarin. Nah ya itu. Lantas kemudian apa sih yang bisa kita lakukan gitu sebagai mahasiswa gitu kan? Satu-satunya langkah yang bisa kita lakukan adalah jangan takut bersuara. Intinya itu, jangan takut bersuara. Karena mau gimana pun kita pasti selalu berpihak kepada korban sampai hingga akhirnya ada investigasi lebih lanjut gitu. Kalau misalnya ada korban, selama ini kan korban selalu takut untuk bisa speak up karena takut diancam, takut dikata-katain, takut malah dia yang kena malah dia yang disalahkan gitu kan. Itu yang selalu menjadi ketakutan korban gitu kan. Tetapi kemudian kalau misalnya korban selalu takut, ya gue percaya betul kalau misalnya setelah mereka kena kasus, pasti secara psikologis mereka tuh mental mereka udah kacau banget. Ya kan, mereka udah terganggu banget. Tetapi kemudian kalau misalnya sampai sekarang masih takut, mau sampai kapan gitu loh kasus ini bisa terselesaikan gitu. Dan fun fact, FIB ini paling banyak itu pelaku kekerasan seksualnya itu bukan mahasiswa antar mahasiswa, tapi dari dosen kepada mahasiswa. Jujur-jujuran aja buka-bukaan, karena mau sampai kapan sih? Nih saya bilang, ini saya buka-bukaan nih, kalau misalnya dosen itu paling banyak dibandingkan mahasiswa. Tekanin itu. Undip Penfest boleh tolong viralin, tapi muka dia aja. Kita kotakin mukanya. Ini nih, bikin viral. Ya nggak apa-apa, mas. Gue gini loh. Berikanlah kepada publik apa yang menjadi kebenaran gitu. Jangan sampai menutupi kebenaran. Iya kan? Kalau sampai sekarang kita selalu melindungi pelaku, sampai kapan kayak gitu? Mau sampai kapan kita berada hidup di bawah kemunafikan gitu loh? Hipokrit gitu. Nah ya itu berarti salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk bisa mencegah KS ini, ya satu-satunya ya langkah yang paling ideal adalah ya untuk speak up. Jangan takut untuk speak up. Jangan takut untuk berbicara, untuk membela kebenaran itu jangan takut. Ya gitu. Oke. Enggak, gue pengen nanya ini dulu. Apa? Orang-orang yang jadi korban itu ngadunya kemana sih? Ya, Bang. Nah, Kadang mereka takut. ini sekalian gue sosialisasikan lah ya. Gue kampanyein nih. Bener nih. Jadi kebetulan ada salah satu program kami BMFIB Undip tahun 2024 namanya Ruang Aman. Nah, Ruang Aman ini bisa menjadi ruang di mana teman-teman mahasiswa FIB itu bisa melapor, bisa menceritakan keluh kesah mereka habis kena kasus dan lain-lain sebagainya seperti itu. Nah, Ruang Aman ini lahir atas bentuk ketidakpercayaan kita terhadap Satgas PPKS Undip gitu, karena ketidakjelasannya atas alur kerjanya, alur koordinasinya itu belum jelas. Makanya akhirnya kita menghadirkan Ruang Aman itu, Ruang Aman FIB yang dibawahi oleh teman-teman Kesma BMFIB. Seperti itu. Tuh lu kalau mau ngadu ke Ruang Aman lo. Tapi Bang,
Gue pengen nanya kalau misal KS tuh nggak harus cewek juga. Iya, KS itu nggak selalu tentang cewek. KS itu nggak selalu cewek. Pasti kita bicara tentang gender secara umum gitu loh. Ya, jadi tidak membeda-bedakan gitu. Belum tentu bisa jadi kan yang jadi pelakunya itu kan cewek, bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Kayak Bimo nih sekarang nih alisnya ada tulisan minta tolong nih di sini kalau kalian Gimik aja lu tuh. Gitu. Oke. Jadi itu Bang ya. Oke, Mm-mm. gua selanjutnya pengen nanya nih. Dari Bang Jeju sendiri, Bang Jeju ya ngomong. Iya, boleh. Oke. Bang Jeju kan. Jeju apa tadi? Jason Junior. Jason Junior. Jelek juga. Oke. Gue pengen nanya nih Bang. Semangat apa sih nih yang lu bawa nih buat perubahan yang cukup signifikan di kampus budaya kita ini? Perubahan, Ya. Semangat apa yang lu bawa? semangat apa? Oh, kirain kan 01. Weh. Beda ya? Beda. Udah kelar. Oh, udah kelar ya? Oh iya. Oke. Bentar. Ngomongin kampus budaya, kita kasih tahu dulu lah judul podcast kita nih, Mo. Oke. Apa coba? Judul podcast kita adalah Berbudaya di Kampus Budaya. Sebenarnya ada juga nanti judulnya di atas sini kan, ada di itunya kan. Logo sendiri. Ntar tim editor tolong lah. Tim editor bisa nggak gua ngeluarin Rasengan di tangan gua, tolong ya. Nanti ada Rasengan di sini. Langsung nomor tulisan. Kita kira buatin mereka mau. Boleh. Tolong ya request. Oke, kita balik lagi ke laptop. Lu boleh request, gue boleh request ya? Boleh. Gue gini nanti ada suara telolet tuh. Oke. Gimana nih Bang semangatnya? Semangatnya. Sebelum gue kasih tahu semangatnya, gue pengen ngasih tahu salah satu masalah dulu di FIB gitu. Selain dari KS itu ya. Nah, jadi perlu diketahui gitu, FIB ini dia mengalami permasalahan pada sistemnya. Jadi sistemik gitu dia. Sistemnya kalau misalnya kita ngomongin dalam konteks kemahasiswaan, berarti kita ngomongin organisasi kemahasiswaan deh, lebih spesifik lagi gitu ya. Sama yang tadi kita bahas di di awal gitu tentang Ormawa itu sendiri. Apa sih dampak dari Ormawa itu sendiri gitu kan. Nah, selama ini yang kita alami masih banyak sekali Ormawa yang jauh dari ranah keidealannya gitu. Iya. Jadi memang kalau misalnya kita bicara tentang Ormawa, pasti kita bicara tentang sistem di balik Ormawa itu. Berarti aktor-aktornya siapa? Mahasiswa itu sendiri yang menjalankan Ormawa itu. Nah, salah satu permasalahan di Ormawa FIB sekarang adalah masih mengedepankan yang namanya ego tiap lembaga. Nah, yaitu. Tetapi kemudian itu coba kita ubah tahun ini. Di tahun gue coba gue ubah itu. Janganlah kita mengedepankan ego kalau misalnya kita bicara tentang kesejahteraan kemahasiswaan gitu loh. Jadi memang kita harus berangkat pure karena mahasiswa ini resah, mahasiswa ini butuh kita. Nah, itu yang kemudian coba kita ubah. Makanya tahun ini gue bener-bener coba untuk merangkul lah semua elemen yang ada di FIB dalam konteks Ormawa gitu ya. Berarti semua himpunan coba gue rangkul, Senat, terus UKM coba gue rangkul itu semua. Dan satu hal yang kemudian gue selalu tekanin sih ke anak-anak gitu loh. Ada salah satu istilah dalam bahasa Latin gitu yang dikemukakan oleh Santo Aloysius. Lupa gue siapa namanya. Lupa namanya, pokoknya itulah. Yeah. Beliau pernah bilang ad maiora natus sum. Itu yang perlu ditekanin kepada setiap individu, bahkan kepada mahasiswa baru gitu. Ad maiora natus sum. Kita itu lahir untuk hal-hal besar. Nah, itu kita harus percaya dulu kalau misalnya kita ini lahir untuk hal-hal besar. Hal besar dalam konteks ini adalah kalian bisa melakukan suatu perubahan gitu loh, tanpa harus mandang latar belakang kalian seperti apa. Kalian bisa melakukan perubahan tanpa harus mengikuti Ormawa. Itu kalian aslinya bisa gitu. Dan itu makanya perlu ditekankan, kita itu lahir untuk hal-hal besar gitu. Seperti itu. Oke, kelas banget nih. Lu ada kata-kata juga nggak gitu? Ada apa? Gua ada kata-kata. Apa? Fortis Fortina Adiuvat. Apa tuh artinya? Jadi sendiri ada. Gue pernah nonton di Fortune favors the bold. Apa gitu? Keuntungan itu datang untuk orang yang berani. Wih, benar. Kalau gua manjada wajada. Apa jada wajada apa? Gue juga nggak tahu. Manja. Ya terjadi, pokoknya terjadi deh. Maka terjadilah ya lah gitu lah. Nah, gue juga ada lagi Rex Regum Keon. Oke nih teman-teman, kita telah sampai di penghujung acara
kita terima kasih dulu dong tak kepada gestar kita yang telah menyempatkan waktunya untuk Terima datang kasih di Mas podcast Afik Malik Panas alias ini. Jeju ini. Jeju Jason Junior ya, jangan lupa. Selek juga. Oke, terima kasih Bang Jeju, Mas Jeju, Kak Jeju, KBM FIB ini nih. Udah sedih banget. Terima kasih. Bisa nih. Terima kasih. Oke. Terima kasih teman-teman penonton semuanya. Balik lagi nanti sama kita di podcast Sinergi Asa Panas. Jangan lupa subscribe, like, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian, ke orang tua kalian, ke orang mertua, grup RT, RW, kelurahan, camat, kawan karena ini sangat penting. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Dadah.